ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman, menjadi modern dan profesional. Saya ingin momentum hari ini, saya datang sendiri ke sini, di depan ribuan dari rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan ini. We have to change now. Kita harus berubah sekarang. Ditjen Administrasi Kewilayahan pun bergerak dengan kecepatan penuh. Rapat koordinasi teknis pelaksanaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pun digelar. Kabupaten Badung merupakan salah satu mall layanan publik terbaik di Indonesia. Bahkan penegasan batas wilayah 948 segmen telah diselesaikan baik antar provinsi maupun kota dan kabupaten dengan terbitnya 64 Permendagri. Agar daerah otonom dapat terus melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Trantipum Linmas, suburusan Trantibum, terlaksana rangkaian HUT ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat terkait penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, kapasitas SDM Pol PP dan Satlinmas. Sipadam dan Redcar, aplikasi bagi masyarakat yang akan menjadi relawan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan diluncurkan pada ulang tahunnya ke-103. Camat sebagai perangkat daerah kewilayahan yang berfungsi sebagai satuan tugas penanggulangan COVID-19 merapatkan barisan menggodok berbagai isu-isu strategis. Guna menjawab persoalan klasik birokrasi, penerapan pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik diterapkan di 74 daerah. Inovasi percepatan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha ini akan berdampak pada indeks kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Terlaksananya review border crossing agreement Republik Indonesia dan Malaysia. Perjanjian border crossing agreement ini merupakan perjanjian yang penting bagi Indonesia dan Malaysia sebagai landasan para pihak dalam menangani kegiatan lintas batas orang atau masyarakat dan barang di kawasan perbatasan kedua negara. Isi perjanjian ini akan menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan pos lintas batas negara dan rujukan bagi perjanjian border trade agreement antara Indonesia-Malaysia dalam menangani aktivitas perdagangan lintas batas pada kawasan perbatasan kedua negara. Di bulan Juni ini juga fokus menyelesaikan berbagai peraturan di antaranya tentang pedoman standarisasi gudang logistik dan gudang peralatan penanggulangan bencana daerah. Seperti berlari kencang setelah rakor 4 bulan silam, 16 jajaran Satpol PP Provinsi, Kabupaten, dan Kota atas kinerjanya diberi penghargaan telah melayani masyarakat dengan humanis. Menggelar persidangan ke-16 Sekretariat Bersama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau dikenal dengan nama Sosek Malindo. Persidangan ini penting menyangkut posisi Indonesia ke depannya, serta untuk mengetahui perkembangan isu-isu dalam mempercepat penyelesaian permasalahan di kawasan perbatasan Republik Indonesia, Malaysia. Terasistensinya 10 kabupaten kota dalam penilaian tingkat kematangan kota menggunakan indikator dari SNI dengan menggunakan indikator kota cerdas untuk memenuhi target jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori baik, ditetapkan 5 kabupaten kota dengan nilai maturasi perkotaan baik. Pembahasan Provinsi Papua Barat Daya yang sampai November ini masih dalam proses harmonisasi menjadi pokok pembahasan pada Rakornas Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah
dalam tertib administrasi batas daerah, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan WAP. Masih urusan batas wilayah, survei garis batas segmen Pilar Barat Pulau Sebatik sampai dengan Pilar AA2 Bukit Sikapal. Di bulan ini Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan meningkatkan pencapaian penerapan standar pelayanan minimal suburusan bencana dengan penganugerahan Garda Nasional Bumi dan Bencana Garnas Buana Award tahun 2022 dan pemberian bantuan 21 unit kendaraan roda 2 kepada daerah terpilih. Ditjen Bina Atwil melalui aplikasi relawan pemadam kebakaran, Redcar, dan sistem informasi manajemen Damkar Sipadam menata kelola database serta mengoptimalisasi dalam penyelenggaraan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat serta sebagai wujud pencapaian penerapan SPM suburusan kebakaran di 318 daerah. Sebagai stimulan bagi pemerintah daerah dalam pencapaian standar pelayanan minimum suburusan Trantibum, Ditjen Bina Atwil memberikan bantuan 26 unit kendaraan roda 2 kepada daerah terpilih, 22 unit personal komputer PC kepada 22 daerah terpilih untuk mendukung sistem informasi manajemen Linmas guna menjaga pemilu kada dan Pilpres serentak tahun 2024. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara Kabupaten Nunukan, Kantor Kecamatan Lumbis, Hulu, dan Kabupaten Malaka Kantor Desa Kamanasa bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan di wilayah administrasi pemerintahan perbatasan antar negara serta mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi sehingga kawasan antar negara dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Fasilitasi perjanjian kerjasama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di wilayah metropolitan. Telah dilakukan asistensi kesepakatan perjanjian kerjasama di 3 wilayah metropolitan, Kedung Sepur, Sarbagita, dan Bimindo, dan tersusun surat rekomendasi kepada gubernur terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama di wilayah metropolitan. Dari kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022, dalam pengendalian penyebaran COVID-19, Kemendagri melalui Ditjen Bina Atwil telah menerbitkan 46 Inmendagri. Sampai dengan diterbitkannya penghentian pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada seluruh wilayah Indonesia. Pada hari ini, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Berbagai upaya besar telah dilaksanakan, berbagai inovasi telah dilakukan guna meningkatkan kinerja agar tujuan dari unit organisasi tercapai dengan menjunjung tinggi integritas dan efektivitas. Salah satu tantangan terbesar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tentunya harus didukung oleh perencanaan teknis yang matang, standarisasi, serta regulasi terkait dengan aspek kewilayahan dan Trantibum Linmas. Saya berharap untuk seluruh keluarga Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk selalu menjaga soliditas, terus meningkatkan kualitas diri, berinovasi, serta menjaga integritas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan memegang 3 prinsip kerja: kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas.